Halo, apa kabar? Salam bahagia. Jumpa lagi dengan Katalogi Story, channel yang menghadirkan kumpulan kata-kata bijak dan kisah hidup dari para tokoh dunia. Semoga Katalogi Story bisa menginspirasi dan memotivasi kamu. Bila berkenan silahkan untuk like, share, dan komen. Jangan lupa untuk subscribe untuk berlangganan Katalogi Story, 100% gratis. Ketika dunia barat masih buta tentang ilmu kimia, Jabir bin Hayyan sudah mendirikan laboratorium kimia pertama di dunia. Beliau adalah ilmuwan Islam yang lebih awal mendahului Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Razi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Untuk mengenal lebih jelas mengenai Jabir bin Hayyan, simak baik-baik kisah berikut. Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak ilmu kimia modern. Pemilik nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan merupakan seorang ahli kimia terkemuka. Selain seorang ahli kimia, Jabir bin Hayyan merupakan seorang sufi. Di dunia barat, beliau dikenal sebagai penemu dan peletak dasar ilmu kimia. Dalam berbagai ensiklopedia barat, Jabir bin Hayyan terkenal dengan sebutan di berbagai bidang keahlian lainnya, seperti insinyur, ahli astronomi, dan astrologi, ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, dokter, dan apoteker. Dikutip dari buku 1001 Penemuan dan Fakta Memesona Peradaban Muslim, dijelaskan bahwa temuan dalam bidang kimia oleh Jabir bin Hayyan membuktikan bahwa ulama di masa lalu tidak hanya pandai dalam ilmu-ilmu agama, tetapi sekaligus juga menguasai ilmu-ilmu umum. Jabir bin Hayyan lahir di kota Kufah, Irak, pada tahun 750 Masehi, dan wafat pada tahun 803 Masehi. Kontribusi terbesar Jabir bin Hayyan adalah di bidang kimia. Keahliannya ini didapat setelah berguru kepada Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, keturunan kelima dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa pemerintahan Mansur Ad-Dawaniki di Baghdad. Jabir bin Hayyan mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam maupun di luar penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir bin Hayyan menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir bin Hayyan telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi dan penguapan, serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Dalam karirnya, Jabir bin Hayyan pernah bekerja di laboratorium dekat Bawabah di Damaskus. Jabir bin Hayyan mendasari eksperimennya secara kuantitatif, dan instrumen yang dibuatnya sendiri, menggunakan bahan berasal dari logam, tumbuhan, dan hewani. Adalah menjadi kebiasaannya, mengakhiri uraian suatu eksperimen dengan menuliskan, "Saya pertama kali mengetahuinya dengan melalui tangan, dan otak saya, dan saya menelitinya hingga sebenar mungkin, dan saya mencari kesalahan yang mungkin masih terpendam."
Jabir bin Hayyan memodifikasi dan mengoreksi teori Aristoteles mengenai dasar logam yang tetap tidak berubah sejak awal abad ke-18 Masehi. Dalam setiap karyanya, Jabir bin Hayyan terlebih dahulu melakukan riset dan percobaan. Metode inilah yang mengantarkannya menjadi ilmuwan besar Islam. Namun demikian, Jabir tetap saja seorang yang tawadu dan berkepribadian mengagumkan. Dalam mempelajari kimia dan ilmu fisika lainnya, Jabir memperkenalkan eksperimen objektif, suatu keinginan memperbaiki ketidakjelasan spekulasi Yunani. Akurat dalam pengamatan gejala, dan tekun mengumpulkan fakta. Berkat dirinya bangsa Arab tidak mengalami kesulitan dalam menyusun hipotesa yang wajar, tulis Robert Briffault. Jabir bin Hayyan menjadi orang pertama yang menyatakan bahwa air hanya bisa dimurnikan melalui proses penyulingan. Terobosan Jabir bin Hayyan lainnya dalam bidang kimia adalah preparasi asam sendawa, hidroklorik, asam sitrat, dan asam tartar. Penekanan Jabir di bidang eksperimen sistematis ini dikenal tak ada duanya di dunia. Inilah sebabnya, mengapa Jabir bin Hayyan diberi kehormatan sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern oleh sejawatnya di seluruh dunia. Gelar ini dinobatkan oleh sejarawan bernama Priestley Sarton dalam buku monumentalnya, yang berjudul Introduction to the History of Science. Ide-ide eksperimen Jabir bin Hayyan itu sekarang lebih dikenal atau dipakai sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia, utamanya pada bahan metal, non-metal, dan penguraian zat kimia. Demikianlah kisah inspiratif Jabir bin Hayyan, seorang ilmuwan muslim yang mendapat julukan Bapak Ilmu Kimia Modern. Semoga menginspirasi.